tiga tempat ya Pak ya. Maksudnya kombel yang ada di dalam sekolah itu sifatnya wajib, jadi satuan pendidikan itu memang diharapkan atau paling tidak adalah kombel. Sebenarnya kalau kombel itu kita ada ya Pak ya, hanya saja namanya sekarang berubah menjadi kombel. Kalau dulu kan kita setiap kali kegiatan pembelajaran itu pasti ada evaluasi. Nah, gimana caranya kombel ini juga bisa kita laksanakan? Pelaksanaannya itu kalau di aturannya itu minimal 1 minggu 1 kali. Untuk isinya nanti ada tahapan-tahapan mana yang termasuk dari bagian dari kombel, mana yang termasuk bagian dari evaluasi bisa seperti yang kita laksanakan. Nah, kalau untuk kombel ini di dalam sekolah itu harus ada tim kecil. Jadi tim kecil itu kita kepala sekolah sebagai ketua kombel, terus mungkin kita bisa mengangkat 1 guru, terserah itu bebas, yang penting itu adalah orang yang memang dipercaya, yang mungkin bisa menggerakkan kombel dalam komunitas sekolah. Jadi seperti itu. Kalau untuk aturan-aturannya di dalam sekolah itu tidak baku, jadi hanya membuat SK, tahapannya seperti itu. Terus siapa nanti yang akan dimasukkan di dalam SK tersebut, terus membuat jadwalnya, tidak banyak sih kalau kombel di dalam sekolah itu hanya ada SK-nya saja. Jadi nanti kombel yang kita laksanakan di dalam sekolah untuk menerbitkan sertifikatnya itu hanya bisa langsung penandatangan dari kepala sekolah saja, dan itu nanti ada hubungannya dengan PPMM yang kita lakukan di UPI. Nah, selanjutnya selain kombel yang ada di dalam sekolah itu ada kombel di luar sekolah, bisa saja jaringannya dengan KKG, MKKS, diskusi dengan MKS, ini bisa jadi kombel ya Pak ya. Ini juga bisa jadi kombel. Jadi kombelnya MKKS SLB wilayah utara, bisa seperti itu. Nanti ada kombel yang lebih besar lagi, MKKS PKPLK Kabupaten Banyuwangi, itu juga bisa dimasukkan di dalam sebuah kombel. Terus kemudian ada yang kombel daring. Kombel daring ini itu yang biasanya yang wajib ada SK-nya, pembentukannya itu mungkin lebih bukan lebih rumit sih, harus ada tahapan untuk bisa memasukkan kombel ini di dalam kombel daring. Kombel daring ini harus terdaftar di PMM, misalnya KMDMP, BPKP, dan lain sebagainya. Jadi nanti jenengan kalau sudah masuk ke PMM itu nanti ada kombel apa yang bisa diikuti kita semua. Dan jaringannya itu jauh lebih luas daripada jaringan yang ada di dalam kombel sekolah maupun kombel yang ada di luar sekolah. Seperti itu untuk gambarannya Pak. Nah, jadi kemungkinan karena kami sudah mendapatkan upgrading untuk kombel ini, jadi harapan kami yang kemarin sudah dapat, kita bisa mengeluarkan baik-baiknya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana jenengan nanti di sekolah juga bisa membuat kombel di dalam sekolah, untuk namanya terserah sekreatif mungkin, atau mungkin kalau di sekolah kami di Matahati kami sudah membuat kombelnya di bulan Februari Maret kami sudah membuat, jadi nama kami ya kombel Matahati. Jadi di dalamnya nanti kita akan membuat jadwal di dalam waktu 1 minggu itu apa yang akan kita bahas. Misalkan ada isu-isu terkini tentang permasalahan di dalam kelas, misalkan contoh kecil di dalam kelas ini ada satu permasalahan yang memang harus dibahas dalam 1 minggu di kombel itu, boleh nanti kita jadwalkan. Jadi nanti teman-teman guru atau kita kepala sekolah sebagai ketua kombelnya itu membuat jadwal bersama-sama dengan teman-teman guru apa yang akan dibahas dalam waktu 1 minggu itu, atau mungkin setiap kali ada penjadwalan dalam kombel kita sudah membuat jadwal apa yang akan kita bahas di dalam satu kombel. Nah, untuk durasi waktunya itu tidak boleh bisa 45 kali 2, 90 ya? Berapa? 90 menit ya? Ya, 90 menit itu tidak perlu lama-lama. Jadi di dalam waktu 90 menit itu prosesnya sama dengan kegiatan belajar yang kita laksanakan. Tidak boleh di dalam jam pelajaran efektif, tapi kita harus melakukan kombel ini di luar jam pelajaran. Jadi 45 menit itu nanti akan dibagi
berapa waktu untuk pembukaannya, terus kemudian di kegiatan intinya dan kegiatan penutupnya. Jadi itu sama persis dengan kegiatan kita saat melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan anaknya. Kalau untuk berkasnya sama hanya saja kita itu ketua kombel juga bisa sebagai fasilitator. Jadi mungkin kita nanti bisa bersama dengan guru-guru yang lainnya, misalkan kayak kegiatan ini siapa nanti yang akan membuka, siapa nanti yang akan mengisi dan lain sebagainya. Jadi di situ kita sebagai ketua kombelnya juga bisa sebagai fasilitatornya. Termasuk muncul nanti di situ di alat pembelajarannya atau di format laporannya itu media apa yang akan kita gunakan, terus macam kayak refleksinya, evaluasinya, samalah dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama dengan anak. Kalau di kombel dalam sekolah ya Pak, seperti itu. Kalau untuk di luar sekolah ya sama seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk jangkauan yang lebih luas kita berarti harus ada kesepakatan siapa yang akan menjadi ketua kombelnya, nanti untuk jadwalnya seperti apa, terus habis itu pembahasan apa yang akan dibahas di saat ada pertemuan di kombel tersebut. Kalau untuk kombel dalam jaringan karena itu jangkauannya lebih luas dan untuk membuat kombel ini itu harus syaratnya sudah bersertifikasi mengikuti kurikulum merdeka umurnya, terus kemudian sudah mendapatkan sertifikat aksi nyata. Jadi itu mungkin lebih ada aturannya daripada kalau di dalam kombel dalam sekolah dan kombel luar sekolah. Kalau di dalam sekolah dan luar sekolah tidak masalah kita sebagai ketua kombelnya atau kita mengadakan kombel yang seperti apa itu. Yang penting kalau membuat kombel di luar jaringan atau di dalam jaringan kita harus mendaftarkannya dengan syarat kita sudah mendapatkan sertifikat aksi nyata dan kita sudah selesai di modul kurikulum merdeka. Nah, setelah mencari tahu di SLB ini ternyata sudah ada yang mendaftarkan kombelnya di PNN, di SLB negeri Gunarmi itu ternyata sudah membuat. Cuma saya baru tahu kalau ternyata di SLB itu sudah ada kombel yang didaftarkan di PNN. Jadi mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan Gunarmi mungkin untuk membuat kombel kita bisa lebih luas jaringannya. Nah, kalau untuk yang di MKKS, monggo kami serahkan kembali ke pengurus-pengurus MKKS-nya seperti